Perkenalkan, nama saya Raka Nursya Afa dengan NIM 132180440. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pertama pada modul 4 praktikum sistem mikroprosesor. Pada bagian ini saya akan menjelaskan milestone, komponen, skematik, serta konsepnya dan juga rangkaian yang akan digunakan pada percobaan pertama di modul 4 ini. Pertama, komponen yang digunakan cukup sederhana, hanyalah berupa ISP32 dan juga modul gyro, accelerometer, dan juga sensor suhu MPU 6050. Lalu skematik yang digunakan juga cukup sederhana, menghubungkan GPIO 22 ke SCL, 21 ke SDA, VCC dengan VCC, dan GND ke GND untuk ISP32 dengan MPU 6050. Lalu konsep yang digunakan yaitu di percobaan ini digunakan protokol komunikasi I2C. Terlihat dari pin yang digunakan hanyalah serial data dan juga serial clock. Nah, serial data ini berfungsi untuk mengirimkan bit informasi ataupun instruksi dari master ke slave. Sedangkan SCL atau serial clock ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi clock antara pembacaan dan pengiriman dari master ke slave. Dan juga struktur data yang dimiliki oleh I2C terbagi menjadi 3 bagian yang masing-masing memiliki panjang 8 byte. Pertama, address byte yang menentukan device mana yang akan dihubungkan dengan antara master dengan slave. Lalu internal register, fitur mana pada slave yang akan digunakan, serta instruksi yang akan diberikan dari master ke slave untuk mengolah suatu informasi. Lalu konsep yang digunakan juga untuk menentukan nilai roll dan juga pitch itu menggunakan koordinat yang didapatkan dari sensor modul MPU 6050, di mana kita mendapatkan koordinat dari sumbu X, Y, dan Z. Lalu dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai roll dan juga nilai pitch. Di sini kita menentukan dulu variabel-variabel beserta tipe data yang akan digunakan. Lalu di bagian void setup, di sini kita menginisialisasi komunikasi dengan protokol komunikasi I2C antara master ESP32 dengan slave modul MPU. Lalu di bagian void loop kita melakukan inisialisasi untuk melakukan pembacaan dari koordinat X, Y, dan Z, yang dimana masing-masing nilai koordinat ini disimpan pada tipe data integer dengan tipe data integer register dengan 16 bit. Maka dari itu pembacaan wire read ini akan dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu high dan juga low, yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Dan ini berlaku untuk pembacaan koordinat X, Y, dan Z untuk accelerometer. Lalu di bagian ini juga kita melakukan normalisasi data yang didapatkan. Lalu di bagian ini dilakukan persamaan untuk mendapatkan nilai pitch dan roll. Lalu di bagian ini juga dilakukan pembacaan nilai pitch dan roll pada serial monitor. Di bagian ini praktikal akan menjelaskan mengenai hasil percobaan yang didapatkan dari percobaan pertama modul 4. Dilihat di sini setelah dijalankan dan diupload kepada ESP32 didapatkan nilai pitch dan roll yang relatif konstan berada di nilai 0 derajat pada kondisi default sebagai berikut. Dimana nanti akan ditunjukkan perubahan nilai orientasi derajatnya pada saat pitch dan roll. Dan bila dilihat dari sudut pandang sumbu Y seperti ini, pembacaan pitch akan bernilai negatif 90 derajat apabila diberikan ke atas berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu dan ini terlihat, lalu pada saat arah jarum jam nilainya akan bernilai 90 derajat dan positif. Nilai pitchnya ya. Lalu untuk roll bisa dilihat dari sumbu X seperti ini, di mana saat dia bernilai berlawanan arah jarum jam seperti ini, nilainya akan positif. Lalu pada saat nilainya itu negatif terjadi saat dia searah jarum jam, nilai perputaran sumbu X-nya. Request data sensor yang dilakukan oleh master terhadap data yang diambil yang dibaca oleh sensor atau slave adalah sebagai berikut. Pertama-tama
kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu menggunakan library wire.h untuk mencari nilai address yang digunakan dari address yang dimiliki oleh MPU sensor, yaitu MPU disimpan dengan variabel MPU underscore addr yang memiliki nilai sebesar berikut. Lalu dari situ kita memasukkan setelah melakukan inisialisasi tersebut, kita melakukan penulisan di register 0x3b yang menandakan inisialisasi yang dilakukan pada register 8 bit kondisi high dari ACCX. Lalu setelah dibaca akan dibaca kembali register 8 bit ACCX kondisi low, sedangkan yang high ini akan digeser sebanyak 8 bit sehingga total dari seluruh bit yang ada di register ACCX sebesar 16 bit. Dan hal ini juga dilakukan dan proses ini dilakukan secara sama untuk variabel register ACCY dan ACCZ. Kemudian dilakukan normalisasi dan perhitungan nilai pitch dan roll. Perkenalkan, nama saya Raka Nurja Alfa dengan NIM 132.18040. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep, komponen, penjelasan kode, dan hasil percobaan dari percobaan B di modul 4. Pada percobaan B untuk modul 4 digunakan beberapa komponen antara lain PCF8574P sebagai adaptor komunikasi protokol komunikasi I2C antara ESP32 sebagai master dengan LCD 16K2 sebagai slave. Lalu ESP32 sebagai tempat pemrosesan atau CPU ataupun embedded device yang digunakan. Lalu MPU 6050 sebagai sensor pembaca sensor accelerometer, giroskop, dan juga temperatur, namun digunakan hanya accelerometer untuk menghasilkan nilai pitch dan roll, yang kemudian akan terhubung dengan ESP32 sebagai master melalui protokol komunikasi I2C. Lalu ada juga resistor 1 kilo ohm dan juga 1 LED. Skematik yang digunakan seperti berikut. Lalu konsep RTOS ini juga dilihat dari tabel dari skema berikut. Terlihat bahwa tas 1, tas 2, dan tas 3 apabila mereka ingin menggunakan share resources atau CPU, mereka harus melewati sebuah scheduler yang berfungsi untuk memanage penggunaan shared resources ini terhadap masing-masing tas. Nah, indikator untuk menentukan apakah suatu tas itu dapat menggunakan CPU, maka digunakan indikator suatu nilai variabel objek yang dinamakan mutual exclusive atau mutex. Sehingga setiap tas itu harus mengambil dalam tanda kutip mutex ini untuk bisa menggunakan share resources ini. Begitu pula dengan sebaliknya, saat dia ingin melepas share resources ini, maka dibutuhkan scheduler untuk melepas mutex ini sehingga dapat digunakan oleh tas lainnya. Pada bagian ini praktikan akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan kode dan juga hasil percobaan pada percobaan B modul 4. Terlihat bahwa dikarenakan kita menggunakan operating system RTOS untuk percobaan B, maka dilakukan pembagian 3 task untuk memenuhi setiap requirement yang diharapkan. Pertama yaitu task 1, yaitu sensing task yang berfungsi untuk membaca perubahan nilai roll dan pitch dari komponen MPU 6050. Blink task berfungsi untuk menyalakan LED yang terhubung dengan ESP32 di saat nilai roll-nya melebihi suatu threshold tertentu yaitu absolut 90 derajat, dan task display task yang berfungsi untuk menampilkan nilai pitch dan roll pada LCD 16K2 menggunakan protokol komunikasi I2C. Dan jika dilakukan upload yang telah dilakukan tentunya pada dokumentasi ini, terlihat saat dia berada di kondisi default, nilai pitch dan roll akan mendekati 0. Lalu di saat dimiringkan seperti berikut, maka terlihat nilai pitch-nya akan bertambah dikarenakan secara sumbu Y seperti ini dia berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam jika dilihat dari sini. Lalu saat ada perubahan pitch-nya akan bernilai positif saat dia berlawanan arah jarum jam. Lalu saat roll-nya bernilai lebih dari 90 derajat,
terlihat LED akan menyala. Lalu saat nilainya itu lebih dari negatif 90 derajat, LED-nya pun akan bernyala. Jawaban dari pertanyaan modul 4, bagian RTOS. Apakah sebenarnya perlu digunakan operating system pada proyek ini? Pada kasus percobaan B, RTOS tidaklah wajib untuk dilakukan. Dan apa yang terjadi jika tidak digunakan operating system? Dalam hal ini, perubahan atas tabrakan ataupun bisa disebut dengan deadlock tidak akan terlihat dengan jelas. Dikarenakan kompleksitas dari requirement yang dibutuhkan pada sistem ini tidaklah terlalu rumit atau tidaklah terlalu kompleks. Namun, semakin meningkatnya kompleksitas dari requirement yang dibutuhkan oleh sistem, maka sebaiknya digunakan RTOS untuk dapat melakukan requirement tersebut secara real time sehingga tidak ada delay terhadap eksekusi suatu task terhadap task lainnya atau requirement.